Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sekolah minggu. Kali ini Kak Rosita yang akan menemani. Adik-adik udah siap belum? Pastinya udah ya. Oh iya, kakak mau tanya nih, gimana perasaan adik-adik kalau sudah saatnya sekolah minggu ini mulai? Pastinya seneng kan? Coba kita buktikan dengan nyanyian. Kita nyanyi yuk. Kalau kau suka hati, kakak yang pimpin ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Wah, benar. Ternyata adik-adik memang suka hati kalau sekolah minggu. Sip, hebat kalian. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Hari ini adik Siona yang akan pimpin. Silahkan Dek Siona. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu hari ini. Semoga kami bisa sekolah minggu dengan lancar dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih adik Siona yang sudah pintar sekali pimpin doanya. Oh iya adik-adik, kakak mau cerita nih. Tadi sebelum mengajar sekolah minggu ini, mama suruh kakak untuk makan dulu, biar perutnya gak sakit. Nah, adik-adik juga sering kan disuruh mama atau papanya melakukan suatu hal. Misalnya nih, Kak bangun, mandi dulu. Atau kalau siang-siang, kakak bobok siang dulu, jangan YouTube mulu. Atau kalau malam nih, adik belajar dulu, jangan main game terus. Nah, sering kan kayak gitu, mama atau papanya minta suatu hal untuk kita, misal diminta untuk mandi, makan, bobok siang, atau yang lainnya. Nah, ketika diminta oleh mama atau papa, adik-adik langsung nurut atau ngeyel dulu. Misalnya, tanggung ma, gamenya kurang sedikit lagi. Atau, sebentar pak, masih ngantuk. Atau, tanggung ma, ini filmnya mau kelar. Hayo, siapa tuh yang kayak gitu ya? Adik-adik harus nurut ya. Kalau nggak nurut orang tua, kita akan membuatnya sedih. Tapi tidak hanya orang tua yang sedih, tidak hanya mama papa yang sedih, tapi Tuhan pun ikut sedih. Seperti lagu berikut ini. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapak Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak
Tuhan, tak turut selalu perintah Bapak Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut perintah-Mu. Nah, iya kan? Kalau kita ngeyel atau nggak nurut, bukan cuma mama papa aja yang sedih, tapi Tuhan pun ikut sedih. Nah, di cerita Alkitab kali ini ada juga tokoh nih yang ngeyel dan marah-marah kalau diminta melakukan suatu hal. Kira-kira kenapa ya? Adik-adik pengen tahu kan? Nah, Kak Imel udah siap-siap nih untuk cerita dengan adik-adik semua. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian dulu ya. Kita nyanyikan Ya Yesus Sayang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yuk kita dengarkan cerita Kak Imel. Silahkan Kak Imel. Wah, terima kasih ya Kak Rosita sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu pujian. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Imel senang banget nih bisa bertemu dengan kalian lagi. Nah, Kak Imel mau bertanya, kalian sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah dong ya. Nah, bacaan firman kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Gimana ya ceritanya? Adik-adik penasaran ingin tahu dengan ceritanya? Kak Imel juga penasaran nih. Yuk kita lihat bareng-bareng. Tapi Elisa, aku melihat dan dengar dengan mata dan telingaku. Raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini kepada raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia!
Siapa dia berani menolak? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, "Mandilah, dan engkau akan sembuh." Tuhanku nyata. Joy, ia melakukan perintah Elisa. Ya, Satu. Dua. tiga, empat, lima, enam, Tujuh. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan firman Tuhan bersama. Ada seorang panglima Aram. Siapa ya tadi namanya? Iya benar, namanya Naaman. Dia ini menderita sakit kusta untuk waktu yang cukup lama. Padahal Naaman sudah berobat ke sana kemari loh adik-adik, tapi ia tidak kunjung sembuh. Lalu ada seorang gadis Israel yang bekerja pada Naaman. Ia memberitahu Naaman bahwa di Israel ada Nabi Elisa yang pastinya bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Lalu Naaman pergilah ke raja untuk meminta izin pergi ke Israel. Ketika Naaman sampai di rumahnya Nabi Elisa, pelayan Nabi Elisa menyampaikan pesan dari Elisa bahwa Naaman harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali jika ingin Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Tapi adik-adik, kita lihat ya tadi, Naaman menjadi marah dan jengkel. Ia tidak suka dengan cara Nabi Elisa. Naaman berpikir bahwa Nabi Elisa akan mendoakan Naaman saat itu juga dan ia akan menjadi sembuh. Tetapi kenapa Naaman harus mandi di Sungai Yordan? Kenapa tidak di sungai yang lain yang lebih bagus dari Sungai Yordan? Nah, untungnya tadi ada prajuritnya yang berbaik hati untuk mengingatkan Naaman bahwa jika Naaman diperintahkan hal sulit saja agar ia bisa sembuh, tentu Naaman akan melakukannya. Lah, ini hanya mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan sesuai perintah Nabi Elisa,
Pastinya gampang dong, tidak sulit. Maka dari itu, Naaman mengikuti perintah dari Nabi Elisa. Lalu Naaman mandilah dia di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Lalu ia bisa sembuh dengan kuasa Allah. Nah, semisal nih kalau mama papa meminta kalian untuk belajar, terus main gamenya berhenti dulu dong. Pasti ada nih yang merasa jengkel, ngeyel, terus jadinya marah-marah. Lalu mama papa meminta adik-adik untuk tidur siang atau mandi sore. Ayo nonton YouTube-nya berhenti dulu. Hayo, siapa yang jadi jengkel dan terus-terusan ngeyel? Nah, belajar dari cerita Naaman yang hari ini ya adik-adik, marah, jengkel, dan ngeyel itu tidak ada gunanya. Itu membuat hati kita tidak tenang, tidak damai, menghabiskan tenaga kita saja pastinya. Nah, apa yang diperintahkan dari orang tua maupun guru di sekolah tentu adalah hal yang baik untuk diri kita sendiri. Kita diminta belajar. Fungsi belajar buat apa sih? Biar kita bisa lebih pintar dan kita bisa lebih tahu banyak wawasan ilmu. Lalu kita disuruh mandi. Buat apa sih mandi? Buat apa adik-adik? Biar badan kita lebih bersih dan kita bisa jadi lebih sehat kalau badan kita bersih. Nah, kita diminta bobok siang. Apa ya fungsinya bobok siang? Padahal kan ada bobok malam. Nah, fungsinya bobok siang itu biar kita tidak merasa capek dan kita bisa tumbuh lebih tinggi, kita bisa tumbuh tingginya lebih cepat gitulah. Nah, apa yang dipesankan orang tua dan guru kita pastinya untuk kebaikan kita ya adik-adik. Kita tidak perlu ngeyel, marah, jengkel. Ih apa sih ma, aku tuh pengen ini, itu tuh tidak perlu. Kita cukup patuh dan melakukan nasihat dan perintah yang mereka berikan. Karena sebenarnya itu untuk kebaikan kita sendiri juga. Seperti cerita Naaman tadi, setelah ia marah-marah dan jengkel, ia menjadi lebih tenang dan merasa damai. Lalu akhirnya dia melakukan perintah Nabi Elisa. Setelah itu dia bisa sembuh adik-adik. Nah, ingat ya adik-adik, apa yang dikatakan oleh orang tua ataupun guru kalian di sekolah, lebih baik kalian patuhi. Agar kalian bisa merasa lebih tenang dan tentunya itu untuk kebaikan kalian sendiri. Ingat ya itu adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir. Ini karena berkat-Mu yang telah membimbing kami, Bapa. Dan kami berharap Engkau bisa mengajari kami, bisa membantu kami untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang bisa menuruti perintah orang tua dan guru dari sekolah, karena itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Terima kasih Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan sertai kami untuk kegiatan kami selanjutnya, karena kami akan melakukan aktivitas kami setelah sekolah minggu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Kakak akhiri ya sekolah minggu kita. Nah, sampai jumpa minggu depan.